Satria Pak Mas kan nggih. Niki biar ada keseimbangan, biar seimbang. Kita mohon perwakilan dari Mbak Kiki, Mbak Adin atau Mbak Harnum atau Mbak Leli kok sik wong wis gadah Mas Yati. Kita mohon Mbak Adin atau Mbak Harnum atau Mbak Kiki untuk mewakili sebagai perempuan merespon apa yang disampaikan oleh Mas Aam. Contohnya ada yang menjadikan halangan-halangan apa toh? Berarti kan mempunyai pandangan tersendiri ya, tentang pilihan, tentang apapun biar seimbang. Ngoten nggih. Kedeng disiape ben panas kon riyen. Maaf sedikit tambahan ya Mas ya. Jadi oke bolo-bolo sing udah kumpul ini ya udah jumbo-jumbo ya Edi dan lain-lain ya tobat nggak kasihan. Masalahnya Pak, ini menurut saya pengalaman karena masing-masing cewek atau cowok itu tambah usia, tambah pertimbangan macam-macam. Jadi sampai tambah 31, 32, tambah pertimbangan. Wah, aku rugi itu antara lain materi. Ya. Wis nabrak. Gue kalau masalah, itu masalah ya murid itu masalah. Itu ya murid jangan masalah mudah wae. Murid itu masalah. Masalah itu ibadah lah, urut ibadah sih, dulu. Iya toh, wis nabrak. Oh banyak pertimbangan kurang bagus, repot, nabrak, wis yakin dulu, yakin. Oh yakin ini mau nabrak yakin. Dengan beraya masih masuk akal dulu. Wong nek golek sing ideal, sing sugih, sing ayu, halah. Ayo buane wong lanang iki ya nyugeke ya ngayokke ngono lho jare ya. Ya ngandani nuturi kan gawane wong lanang ibadahne ngono kuwi. Lah nek iso oleh bojo ayu lah sugih lah ning endi nilai ibadahmu ngono gara turu-turu tok kelon-tok. Ora mutuk gitu. Kudu wani tegas dulu lho, Mas. Masalah ngene Mas, wedi ku gak ojo Mas kena dijamin kok rezekimu kok itu lho. Ya itu sing ditake jihad kesungguhanmu gimana kita harus munggah ngono lho. Pasrah tawakal. Wah, kita itu. Ya. Kita ilmu Mas kira-kira ya. Langsung mawon nggih perwakilan mewakili kocok-kocok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau ngomong apa Mas Aam. Saya bingung mau ngomong apa Mas Aam. Iyain aja, iyain sebenarnya kemarin juga habis kayak Mas Aam mungkin. Jadi jadi tanggapannya apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, dari pihak perempuan mungkin beda-beda sih, tapi saya sendiri sih nggak terlalu yang muluk-muluk terus bukan
bukan maksudnya. Gondrong nih Mbak, gondrong. Gondrong nih. Mungkin apa ya, visi misinya juga harus sama, terus komunikasi terbangun. Jadi kemarin sih kan karena sempat LDR, jadi mungkin komunikasi nggak terbangun. Terus kami memilih untuk berhenti, untuk memilih jalan lain masing-masing. Jadi kalau dari saya sendiri, saya nggak mau mengulangi lagi tentang kita. Saya memilih orang yang jauh dari saya. Kebetulan saya juga anak terakhir, jadi kemarin kan sempat karena beda lokasi jauh, orang tua tidak merestui. Ya, saya juga bingung saya harus menanggapi apa, karena mungkin apa Mbak, soal materi, soal profesi itu jadi pertimbangan. Apakah menjadi pertimbangan juga? Kalau dari saya sih sebenarnya kita jalan aja bareng, kita meniti karir bersama, nggak harus yang satu profesi. Intinya apa ya? Intinya kalau dari saya tidak mau mengulangi lagi karena saya jauh, membangun hubungan yang jauh gitu aja. Itu sih kalau dari saya. Dan ya apa ya? Ya terima kasih sih. Jadi dari materi ini juga tadi Termotivasi. terbuka lah, ibaratnya terbuka, dapat ilmu tambahan buat penguatan diri sendiri. Itu sih dari saya. Andi, Mungkin Mbak Adi atau Mbak Kiki ada tambahan. Pasti kan mempunyai pandangan berbeda ya, antara Mbak Adi, Mbak Arnum sama Mbak Kiki. Mau Mbak Kiki dengan mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi secara apa ya, kok bingung saya. Suami yang idealis itu seperti apa? Berarti bukan menanggapi Mas Aam kan ya? Menanggapi Secara general. karena nanti kan dia akan jadi idealisnya. Suami yang ideal seperti apa? Menurut saya sih sebenarnya ideal itu nggak ada sih. Karena itu kan subjektif masing-masing. Kalau menurut saya sendiri pribadi, untuk masalah kalau menurut saya masalah jodoh itu dibuat rumit atau susah itu karena pikiran-pikiran kita sendiri. Seperti kalau misalnya kita mau membuka usaha, mau membangun rumah tangga, itu seperti kayak membuka usaha. Jadi ya perlu perhitungan bla ini nanti malah jatuhnya jadi nggak jadi. Hanya angan-angan saja. Jadi menurut saya kalau mau memulai itu ya nggak usah terlalu banyak pertimbangan, langsung saja. Tetapi mungkin ada, kalau misalnya kriteria sih, ketika kita bisa menilai diri kita, mungkin kita misalnya menilai diri saya itu 5. Terus kok melihat
seseorang yang mau kita tuju kok nilainya 8, akan sangat sulit untuk menjangkau itu. Jadi kita turunkan grade, dan kita juga kalau mau menambah grade kita sendiri juga kita bisa menambah kualitas diri kita seperti itu. Jadi misalnya kita menjadi sumur, jangan mencari samudra, karena samudra nggak bisa menampung sumur. Sehingga kriteria-kriteria kita itu disesuaikan juga dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mendapat nilai berapa untuk menilai diri kita sendiri. Karena kan orang yang baik itu kan yang bisa mengerti dirinya sendiri, baru nanti kita akan seperti apa jodoh kita. Dan jodoh kita kan cerminan dari diri kita gitu. Dan kalau masalah ekonomi, mungkin tidak harus yang punya ini atau sebulan harus gajinya berapa atau seperti apa. Mungkin yang penting seseorang itu mau bertanggung jawab antara apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan antara yang pihak kakung sama yang pihak putri. Janjane yo insya Allah pada tahapan aman-aman saja janjane. Jadi nggak ada sesuatu yang bersifat mulu harus gini sebetulnya enggak. Kalau kita kerucutkan tadi antara pembicaraan yang diwakili oleh Mas Aam dengan yang diwakili oleh Mbak Kiki dan Mbak Hanum, sebetulnya kan nggak ada masalah, nggak ada tuntutan. Bahkan saya menilai sendiri nggak ada tuntutan sing sifatnya materi. Semua tetap apa namanya, kembali ke kenyamanan itu tadi. Opo meneh sesama jamaah ma'iyah, sesama jamaah MK, aku nek mangsane wis urip bebrayan, ada loro-lorone dodine jamaah managis ya. Gua ono maiyahan malah ora mangkat maiyahan malah seneni rasa wedok. Piye to Mas, mah nang omah wae ya, mbok kono mangkat. Nah, itu keuntungannya nang kono kuwi. Banget. Ane ora. Anong di maiyahan meneh omah wae. Ora, aku sadurunge bojo wis maiyah, wis tak maiyahke sik. Nah, sesama MK jan nyenengke kok kaya Pak Dadi karo Mbak Nur. Ini terbukti loh. Asing mangsane ana maiyahan, ana selasan malah nang omah wae. Mas seneni terus sing wedok apa mangkat. Apik to iki. Nyenengke. Nah, gitu nggih. Ini satu lagu terakhir dari Mas Yadi, kemudian terakhir kita minta Mas Yadi. Ini Mas Yadi dari Gutian, ini pengasuh Sanggar Anak Salam. Ini juga kita minta Mas Yadi ini juga, saya sering timbul pertanyaan ke Mas Yadi ini, sering menyampaikan, ayo iki wis mangsane awak dhewe kudu ngene, eling umur. Nah, batasan-batasan itu wis harus gini, nanti silakan dibeber rakyat itu segede nggih Mas Yadi. Terus ya itu pokoknya terkait tentang awak dhewe kudu nopo, iki wis tuwa, wis umur semene kudu berbuat apa yang lebih manfaat. Monggo Mas Yadi satu lagu terakhir terus disambung Mas Yadi. Monggo Mas Yadi untuk maju ke depan mohon. Oh nggih. Lagu terakhir nggih. Satu aja. Yang pertama ini lah, buat apa tadi ya? Buat yang inilah yang di Mbak yang di samping. Assalamualaikum. Gila ku menghayangan, aku sing lagi kasmaran, ora bisa yande. Ini judulnya Perapatan Keluarga. Rasa tresno ora ngerti saka ngendi asale. Rasa tresno ora mandang kapan waktune. Apa yen wong nikah mesti karo jodone. Apa yen wong
jodoh turun mesti nikahi. Bareng ya. Antenono aku ning prapatan suwarga, urip langgeng seneng bareng selawase. Antenono aku ning prapatan suwarga, yen ing donya awak dhewe ora dadi siji. Aku ngrasa yen sliramu iku sing dadi jodohku, sliramu ya ngrasa aku sing dadi jodohmu. Nanging takdir awak dhewe iki kudu nrimake, saben nrimo Gusti peparing welas asih. Apa yen wong nikah mesti karo jodone, apa yen wong jodoh durung mesti nikahi. Antenono aku ning prapatan suwarga, urip langgeng bareng selawase. Antenono aku ning prapatan suwarga, yen ing donya awak dhewe ora dadi siji. Apa ya? Sisi mana? Hah? Oke lah, satu lagu lagi ya. Apa ya? Akan ku cari, aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata
indah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Puisi. Serius, serius ku arungi hidup, membidik fokus dengan bidup. Serius ku buka lembaran dari buku yang termakan rayap. Ruang ini harus ku buka pori berongga sampai udara segar penuh tanpa kelakar, tanpa sanding canda. Serius, hari telah lama kerontang, patut selekasnya diguyur hujan. Serius, bunga harus tertanam tumbuh bersama akar menjalar. Serius, ini sangat serius. Yang tanpa kelakar juga canda. Rumah Sastra Langit Timur, Pak Dadi, 5 September 2020. Mas, lagi. Biar puisiku bareng masa Pak Dadi terus.
Sebelum pergi, kau selalu memintaku duduk di depan meja makan, memainkan kata. Diawali dari mangkuk-mangkuk itu menemukan beberapa ide yang memanggil senyum di wajahmu. Jika harus kuceritakan yang tersaji bersama pagi, sebelum aku pergi menjemput mimpi, adalah hidangan istiqomah yang dipersiapkan ibu dengan air mata yang disimpan pada diamnya. Inilah sepiring nasi goreng yang ibu masak dengan sepenuh doa kebaikan dan keselamatan. Aku yakin ibu selalu menabur cinta dan kasihnya yang menjadikan aku tak pernah kehilangan senyum ketika mataku mengumpulkan lekungan di wajahnya. Meski di luar rumah aku telah banyak bersengketa kata dengan banyak orang, ditambah pengkhianatan yang berkali-kali dialamatkan. Puisi, kau adalah kasihku yang paling pintar menyambung rindu dan kenangan, mengenalkan luka, tapi mencari tawa yang tersemat di sudut kehidupan paling sunyi. Bila aku jauh dan daun jambu tak mampu memberi hibur, untuk mengajak ibu menyapu di halaman rumah, dan kenakalanku tidak sampai pada mata ibu. Aku ingin kau menemaninya, tinggal pada detak jantungnya, dan menitipkan Asmaul Husna, biar sepinya selalu bercahaya. Kesungguhan semesta merawat makhluknya. Sujud 2019. Oke, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Kasepuhan Manakes Putra, Kasepuhan tamu yang rawuh, dan kesepuhan semua yang hadir, khususnya para sepuh yang di Magelang. Ya, Manakes Putra adalah nama lingkaran, nama simbol yang paling saya senangi di antara semua nama-nama lingkaran Maya. Wapi banget jeneng yang Manakes Putra. Jatuh cinta saya sama namanya ya. Sama namanya. Nah, tadi melanjutkan, saya mencoba merangkum, menajamkan, mempertegas tadi sapa wonge sing tenanan, sing temenan nemu bakalan. Bakalan apa? Bakalan jadi khalifah. Khalifah itu apa? Mohon tidak selalu mengartikan khalifah itu adalah pemimpin, tapi coba kita bumikan dengan arti pengelola, manajer, itu akan lebih enteng nanti. Nah, untuk sampai ke situ bagaimana? Saya usulkan kepada MG, dulur-dulur MG, saya siap membantu ya kalau berkenan. Jadi di MG mohon maaf karena saya nggak tahu yang kemarin bagaimana. Kalau sudah, alhamdulillah saya tinggal nimbrung saja ikut ngaji. Jadi tugas manusia kan menurut sudut pandang saya ada 3. Satu, dadi wong apik, dadi wong alim lah istilahnya, dadi wong apik. Yang kedua, dadi wong ahli. Yang ketiga, dadi pejuang. Itu bukan tipe orang, tetapi 3 itu dalam satu personal. Ini juga dalam rangka nanti menuju khairunas anfa'uhum linnas. Itu masih manusia. Kita coba
Seterusnya adalah gawean sing paling apik iku mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini Simbah sudah ngendika ada di 3 tempat, di mushaf, di diri kita dan di luar diri kita. Nah, ini kalau bisa saya usulkan di MK bikin 3 divisi yang mengurusi perjuangan, keahlian dan kebaikan. Artinya kebaikan itu keilmuan ya, ilmu yang jadi wong apik, jadi ibadah harian dan sebagainya. Lalu perjuangan itu termasuk perjuangan ini nanti saya ngurusi masalah riado-riadoan itu loh, riado jomblo, riado usaha dan sebagainya. Lalu yang keahlian ini nanti yang ngurus masalah fadilah. 3 itu wis wayahe nandhangi itu. Mbak Iyah sudah sangat menabur nilai, wis wayahe kita benar-benar nandur sing tenanan, tidak nandur nilai lagi, itu nanti akan ada petugas-petugasnya. Tapi untuk kita kayaknya kok wis wancine seperti itu. Sekali lagi saya usulkan ada 3 divisi yang ngurusi masalah dadi wong apik, keilmuan, perjuangan dan keahlian. Nah, ini diskusinya bisa nanti mengerucut ke 3 hal tersebut, tetapi tetap disambungkan, tidak boleh terpisah-pisah, karena kalau terpisah-pisah bahaya. Karena sekarang yang menjadi urusan kita adalah terpisahnya 3 hal tersebut. Sing konco-konco sing berjuang ngetapi kayak pergerakan kadang lali gitu. Sekarang kita kembali ke yang 3 divisi itu, yang perjuangan, keahlian dan kealiman, kebaikannya. Monggo, saya bersedia untuk menemani di keahlian maupun di perjuangan. Ngomong-ngomong masalah keahlian ini nanti erat kaitannya sama fadilah. Sudah saatnya kita berjuang dengan fadilah masing-masing. Gak iso kita berjuang dengan banyak bidang, ndak bisa. Saya banyak melihat teman-teman bikin pergerakan gede tapi orang awet. Kenapa? Ternyata nggak sesuai dengan peran dia, posisi dia. Maneges, dia belum maneges, itu dia belum maneges gitu. Jadi kita maneges dulu. Ada 4 hal kegiatan dalam diri kita yang mohon dicermati sehingga nanti kita dapat fadilahnya, yaitu kewajiban, kebutuhan, keahlian dan keinginan. Ini tolong kita petakan kalau kita mau merujuk sesuatu, mau mengerjakan sesuatu. Iki jane keinginan, kebutuhan, kewajiban. Kewajiban enggak ada alasan kita laksanakan. Kebutuhan enggak ada alasan. Sak iso-isone goleke. Mau jadi tukang apa, panguripan wis penting halal dan jangan lupa thayyib. Ya, kebutuhan. Keahlian ini memang agak panjang, makanya harus disanding dengan data. Nah, divisi yang nanti ngurusi masalah keahlian ini kita pakai data. Jangan hanya pakai kira-kira aku pengen ini, jangan data ya. Data pun juga bukan data sing muluk-muluk, enak juga kok nanti carinya. Yang terakhir adalah keinginan. Jadi keinginan itu nek iso rasa digawe. Ya, wong meng keinginan itu hanya untuk silaturahmi saja. Hanya untuk refreshing saja. Nantinya dari keempat itu akan jadi 2 besar, yaitu kewajiban plus kebutuhan sudah jadi 1, keinginan plus keahlian sudah jadi 1. Itu level 2. Level 1 nanti semuanya menjadi 1, sehingga kita bergerak praktis dalam rel fadilah kita. Refreshingnya yang nenggok fadilah, kewajibannya nenggok fadilah, kebutuhannya tercukupi melalui fadilah gitu. Saya bukan sombong, bukan apa, ketika tadi Mas Dian merespon sedikit ya, kepiye Kang Yati kok ngancani seperti itu panguripannya piye. Saya cuma bisa bilang saya melaksanakan tugas dari Allah sehingga Allah istilahnya nyukupi gitu. Ya, kalau kita bergerak sesuai fadilah, sak obah-obahe, sak rekasane iso rampung. Ada orang yang sudah menggunakan fadilahnya berjuang dan dia tidak sadar bahwa itu adalah fadilahnya.
sehingga dia merasakan senang, cinta dan sebagainya. Tapi ada orang yang memang menyadari ya, dan nggak masalah, yang penting bermanfaat, bermaslahat dan berkah. Nah, saya rasa itu saja Mas Ferdian. Jadi kalau bisa kita segera memetakan diri, positioning ya, Muharram ini kita jadikan sebagai lembaran baru. Posisi kita harus jelas. Posisi kita jelas sekarang jomblo misalnya, diangkah 17 dino misalnya oleh petunjuk, lalu nanti langkahnya bagaimana Anda akan tahu sendiri, gitu ya. Yang pekerjaannya belum, kok aku ragu rono, jelaskan positioning dulu kepada diri kita. Ya, saya bersedia menemani, tapi juga jangan terlalu percaya sama saya karena saya juga manusia biasa awam. Nek di MK saya pengen benar-benar nyedulur. Kalau saya ada manfaatkan, mohon dimanfaatkan di sini saya ya. Tapi nek ndak ada, walaupun saya nembung, ojo dikai oleh gitu ya. Ya gitu. Jadi insya Allah seperti itu saja. Tadi saya baleni yang masalah jomblo tadi itu. Terus mohon kita di MK punya bapak, dalam artian wali sing maleni iki sapa iki. Nek wong arep riyadhah golek jodoh iku kudu ana waline sik. Ya, walinya boleh bapak Anda atau orang lain yang bijak. Nek ora ana waline repot. Anda bergerak sendiri boleh, tapi apapun itu harus ada gurunya ya. Kan gitu ya. Nah, guru itu kan tidak hanya sebagai pengajar tapi sebagai pengasuh. Nah, itu dia. Terutama yang putri, silahkan cari wali dulu. Sing wong rada tuwa, sing sudah berkeluarga tentunya ndak malah dipek waline dhewe, malah pangan dhewe karo waline. Kang, jenengan dadi wali kula ya ngopo golek jodoh ya. Dikeleniki malah dadi dhewe. Nah, jadi seperti itu saja saya kira mempertegas ke teknis ya Mas ya. Saya kira ke teknis itu 3 divisi itu, masing-masing divisi nanti ada data yang kita olah. Terus nanti di bidang fadilah itu nanti kita kelompokkan fadilah sing fadilah dagang, yo dagang ngumpul. Kemarin saya sama Mas Dida ketemu di gambaran ya Rio, apakah sudah ada yang melaksanakan? Sudah. Saya kan nggak cuma satu tempat ya, sama Mas Dida ketemu di Ciamis, di situ bahas cerita beliaunya tentang ekonomi keumatan. Simpel caranya. Jadi beliau membuat 3 majelis tentang ekonomi ya. Kalau dia pakai filosofi Utsman, Abu Bakar, Ali dan Umar. Jadi di bidang Utsman, di divisi Utsman ekonomi itu dia bikin 3 majelis. Majelis pengusaha yang sukses, kumpulin sendiri. Majelis pengusaha yang bangkrut, kumpulin sendiri. Majelis pengusaha yang baru mulai, kumpulin sendiri. Setelah sekian bulan, lalu itu dipertemukan. Ketika dipertemukan, meng dia sebagai penyeimbang saja, stabilizer saja, bahwa sing wingi bangkrut cerita ngopo kok bangkrut. Sing wingi sukses cerita piye le sukses. Sing arep mulai rasa kakean omong rungokno. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan itu fungsi silaturahmi. Sama kalau kita mau usaha cari jodoh, kumpulkan sing gagal. Sing sambat terus. Sing sambat terus, sing ora oleh, sing wis oleh gampang, sing ge arep. Nah, itu bisa digeneralisir. Sing wis bojone sambat terus. Ya apa gunanya sambat terus ya Mas? Ya gitu. Jadi terakhir saya ingatkan, Anda banyak pegang ilmu ma'iyah, pastinya mendalam, tapi ingat kita masih memijak tanah. Kita tidak hidup di langit, maka mari membumi. Wayahe mengamalkan ma'iyah di bumi ini, sehingga kita lulus menjadi khalifah. Seperti itulah. Khusus untuk yang teman-teman yang fadilahnya atau senang di pendidikan, saya sedang ada proyek bikin kurikulum dari 1 tahun sampai 18 tahun, monggo gabung.
Kalau sudah jadi nanti bisa kita pakai di siapapun, terutama jamaah ma'iyah. Gue ngawekani sekitar 3-4 tahun lagi kalau mungkin ada ketidakseimbangan sosial keamanan, jadi anak-anak kita sudah, anakku saya kira iso sekolah, umurnya 11 tahun, kudu iso opo, sudah ada. Ketika dulu simbah di Bambang Wetan, ngopo arep berontak, arep merampungi masalah, arep bergerak tenanan sing gede. Kowe siap opo? Pendidikan wis siap burung, ekonomi wis siap burung. Saya sama teman-teman pendidikan yang mau monggo nyiapkan pendidikan untuk masa depan anak-anak kita. Khususnya yang perempuan-perempuan. Nanti kita banyak diskusi tentang pendidikan. Bilniah, iseng-iseng berhadiah ngumpul ke jadi majelis ta'aruf. Sing perempuan, sing lanang kan otomatis berkumpul jomblo laki-laki ya. Nah, sing jomblo perempuan ini kan kadang nggak mau ngumpul. Nah ini saya akali dengan belajar pendidikan dunia untuk itu yang pertama, yang kedua untuk belajar tentang pendidikan keluarga. Saya kira demikian, mohon maaf kalau saya biasanya ngomong langsung ke teknis ya, tidak banyak terlalu babi-bu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita sangat cocok, memang sangat cocok dengan apa yang digagas kita dulu, yang kita programkan beberapa tahun yang lalu. Cuma untuk melangkahnya ini kan kita memang butuh intens pertemuan dan lain-lain. Begitu, mungkin malam hari ini bisa menjadi pemantik atau menjadi api pergerakan, dalam tanda kutip pergerakan kita ke depan. Terima kasih Mas Yadi, Pak Kiai Muhson, Pak Maskun, sampun direncangi niki muga-muga mungkin ilmune saged nancep nganti pirang-pirang dino niki nggih. Terima kasih, kita tunggu di pertemuan berikutnya Pak Muhson, Pak Maskun, muga-muga pinaringan sehat. Dan tinggal punten, ini teman-teman MK sudah beberapa tahun ini enggak sowan ke rumah Pak Maskun ini. Kita dulu juga sering aktif ketika pertemuan rutin Kanjeng Maklum malam Rabu, kalau enggak malam Kamis waktu itu kita sering ke sana. Tapi ini semoga menjadi kelahiran baru, atau kalau dulu antara Pak Maskun, antara Kanjeng Maklum sama MG ini sudah tunangan. Waktu itu Pak Maskun juga pokoknya wis tunangan dia wis keraket istilahnya gitu. Semoga ini menjadi apa ya jenengannya ya, menjadi penyegaran lagi untuk teman-teman, antara teman-teman MG, teman-teman Kanjeng Maklum, Pak Muhson dan juga Mas Yadi, menjadi satu sinergitas seperti itu. Dan malam hari ini kita puncai bersama-sama dengan Asroklah atau Asroklah ya. Oke, moga kita bersama-sama sholawat. Moga kita sebenarnya sarang-sarang. Kasus biasa nih. Oke, non sewu, ini ada berita dari teman-teman Simpul Ma'iyah kepada seluruh penggiat Simpul Ma'iyah dimanapun berada, untuk bersama-sama memanjatkan doa untuk kesehatan Bunda Camana yang saat ini dirawat di Puskesmas Limboro Mandar. Semoga lantaran doa meskipun Al-Fatihah bisa menjadi lantaran kesehatan Bunda Camana. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Ya Nabi salam